Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Gerakan Keagamaan Baru yang beranggotakan saya Siti Fasa Faradila dan teman saya Anggi Farah Nuraida akan memaparkan materi Gerakan Keagamaan Global, yaitu Global Salafisme. Materi yang pertama, definisi dari salafisme. Menjadi bagian dari sejarah Islam fundamentalis, salafisme ini para pengikutnya menyebut dirinya sebagai salafi. Secara etimologi, diartikan sebagai apa yang telah berlalu dan mendahului, atau kelompok pendahulu. Bisa diartikan juga, salaf di sini adalah orang yang mendahului, baik silsilah maupun kekerabatan, sisi umur maupun perbuatan baik. Biasanya juga kata salaf dikaitkan dengan kata khalaf yang artinya belakangan. Maksudnya adalah masa yang berdekatan dengan periode Nabi dan secara logis dapat dipahami orang-orang yang hidup masa itu untuk mengetahui, mendengar, melihat dengan baik praktik-praktik keagamaan yang dilakukan Nabi. Selanjutnya, dimensi gerakan salafisme atau sense of superiority. Menurut Rollmeyer, sejarawan dan pengajar ilmu politik dan sejarah Timur Tengah modern dan Afrika Utara membagi 6 dimensi salafisme, di antaranya yang pertama, salafisme bukan gerakan revolusioner secara eksplisit, tidak secara langsung menentang status quo, dengan mengklaim untuk merobohkan ideologi asing. Akan tetapi, ia mengklaim untuk membangun pesan moral superior dengan pemurnian struktur-struktur yang ada pada level individual, keluarga, atau komunitas. Kedua, pemberdayaannya diserap dari klaim terhadap superioritas intelektual dalam pengetahuan agama. Ketiga, salafisme menyediakan identitas yang kuat kepada para pengikutnya. Salafisme menarik untuk menjadi berbeda dalam berpenampilan. Keempat, salafisme memperbolehkan pengikutnya untuk mengidentifikasi jauh lebih mudah dengan umat yang lebih besar daripada konsep persaudaraan. Yang kelima, salafisme memberdayakan pengikutnya untuk secara aktif berpartisipasi dalam misi salafi dan berdakwah. Terakhir, sebagaimana semua gerakan keagamaan, salafisme memiliki tantangan yang sangat hebat tentang ambiguitas dan fleksibilitas. Meskipun ia mengklaim dirinya bersih dan tegas dalam doktrin dan usaha kerasnya untuk pemurnian, tetapi dalam praktik ia bersikap lunak. Selanjutnya, asal-usul gerakan salafisme. Gerakan salafisme dimulai pada awal abad ke-18 Masehi dan selalu disambungkan dengan gerakan Wahabi dari Arab Saudi. Kemunculan salafisme ini tidak terlepas dari fundamentalisme Islam dengan ciri terpenting dan karakteristik pendekatannya yang literal terhadap Al-Quran dan Sunnah. Literalisme kaum fundamentalis ini menolak untuk melakukan penafsiran rasional dan intelektual. Jika dilihat dari kemunculan, maka gerakan salafisme ini termasuk ke dalam kelompok fundamentalisme Islam modern. Di zaman sahabat dan 2 generasi selanjutnya, kata salafiyah tidak muncul sebagai identitas tertentu yang berfungsi untuk membedakan umat Islam dari golongan-golongan yang menyimpang. Identifikasi diri yang digunakan di akhir masa sahabat untuk membedakan mayoritas kaum muslimin adalah istilah ahli al-sunnah wal jamaah. Jadi identitas keumatan yang dibangun oleh umat Islam pada waktu itu sebagai identifikasi diri dan distingsi dari golongan-golongan yang menyimpang adalah ahli al-sunnah wal jamaah, bukan salafiyah.
Pasca 3 generasi awal umat Islam, tidak ditemukan kelompok tertentu yang mengidentifikasi diri sebagai golongan Salafiyah, sebagai pembeda dari kelompok lain. Hal ini terbukti bahwa setelah melakukan pencarian di beberapa literatur klasik, tidak ditemukan kata al-Salafiyah yang berupa kata benda abstrak dan merujuk pada kelompok tertentu. Yang dapat ditemukan adalah identifikasi beberapa individu ulama sebagai Salafi. Beberapa identifikasi ini secara umum mengindikasikan kecenderungan ulama-ulama tersebut untuk menghindari perkembangan tertentu dari warisan intelektual Islam yang sampai pada masanya. Dari sini dapat dipahami bahwa Salafi tidak menunjuk pada mazhab tertentu sebagaimana Maliki dalam fikih atau Maturidi dalam akidah, melainkan hanya menunjuk pada kecenderungan pribadi ulama tertentu yang mengidealisasi masa-masa salaf. Selanjutnya, dalil doktrin ajaran Salafiyah. Salafiyah dihidupkan oleh Ibnu Taimiyah karena pada saat itu umat Islam mengalami era kemunduran. Ajaran Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kaum muslim dihadapkan pada situasi dan tantangan intelektual baru yang beragam. Tentu saja tantangan itu segera direspon dengan solusi yang sesuai dengan nilai ajaran Islam. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan pada 35 Hijriah, konflik di kalangan umat Islam mulai menajam. Kontroversi terkait berbagai topik seperti iman, status orang berdosa, sifat tindakan manusia, kebebasan dan tekad, serta keimanan telah melahirkan beragam aliran teologi seperti Qadiriyah, Jabariyah, Sifatiyah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Munculnya beragam mazhab teologi itu membuat Ibnu Hanbal didapuk sebagai juru bicara Salafiyah klasik. Ia menginginkan agar umat muslim segera kembali kepada ajaran Islam yang murni dan sederhana berdasar Al-Quran, Sunnah, dan hadis para salaf. Sebagai seorang juru bicara Salafi klasik, Ibnu Hanbal meletakkan sejumlah doktrin Salafiyah, yang diantaranya yang pertama, keutamaan teks wahyu di atas akal. Kedua, menolak disiplin kalam teologi. Salafiyah memandang persoalan yang diangkat mazhab-mazhab teologi sebagai sesuatu yang bid'ah. Yang ketiga, Ibnu Hanbal menekan pentingnya ketaatan kepada Al-Quran, Sunnah, dan konsensus ijma' para leluhur yang saleh. Seiring bergilirnya waktu, pendekatan Salafiyah mulai berevolusi dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi umat Islam. Gerakan Salafiyah lalu dihidupkan lagi oleh Ibnu Taimiyah di antara abad ke-13 dan abad ke-14. Di antara abad ke-13 dan ke-14 Masehi, Salafiyah mulai berevolusi dan dihidupkan kembali oleh Ibnu Taimiyah, dikarenakan umat Islam mengalami kemunduran atau mengalami zaman taklid. Dunia Islam yang selama 7 abad sebelumnya bersinar mulai mengalami kemunduran dan mengalami kegelapan dalam berbagai bidang, baik pemikiran keagamaan, politik, sosial, maupun moral. Kezaliman merajalela, penguasa tak berdaya, dan para ulama tak bisa berijtihad secara murni lagi. Saat itu, umat Islam berada di dalam zaman taklid. Masa taklid disebut para sejarawan sebagai masa kemunduran, yakni masyarakat muslim banyak yang menjadi penyembah kuburan, nabi, ulama, dan tokoh-tokoh tarekat. Kaum muslimin pada era kemunduran cenderung meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Masyarakat Islam pada waktu itu terjebak pada perbuatan syirik dan bid'ah dan lebih percaya pada khurafat dan takhayul. Ibnu Taimiyah berpendapat 3 generasi awal Islam, yaitu Rasulullah dan sahabat Nabi, kemudian tabi'in, yakni generasi yang mengenal langsung para sahabat Nabi, dan yang terakhir tabi'ut tabi'in, yaitu generasi yang mengenal langsung para tabi'in yang menjadi contoh terbaik untuk kehidupan Islam.
Ketiga generasi kaum muslimin itu biasa disebut dengan kaum salaf. Doktrin salafiyah dari Ibnu Taimiyah mengubah zaman taklid menjadi zaman tajdid atau zaman pembaharuan. Sejak saat itu, salafiyah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Di era pramodern, yakni abad ke-18, salafiyah dihidupkan kembali oleh Muhammad bin Abdul Wahhab lewat gerakan Wahabiyah. Selanjutnya tentang varian-varian dari salafisme. Yang pertama ada al-salafiyah, al-tarikiyah. Istilah yang hubungan eratnya dengan pemikiran ideologi ahli al-sunnah wal jamaah, yaitu perlawanan terhadap yang namanya bid'ah dan memangkas pemikiran-pemikiran aliran al-akhl yang terdiri para ulama kalam, falsafat, dan ra'yi atau logika. Persatuan utamanya adalah mentransformasikan interpretasi teks suci sepeninggal Rasul. Yang kedua, varian al-salafiyah al-wahabiyah, yaitu berbeda dengan sebelumnya, kelompok ini lebih cenderung kepada gerakan politik daripada gerakan keagamaan, meski tujuan utamanya adalah gerakan pemurnian agama. Jargon yang diusung seputar gerakan pemurnian akidah, membersihkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat, serta kembali kepada kemurnian Islam di zaman Rasul dan berusaha mempraktikkan hukum Islam secara utuh. Selanjutnya ada varian al-salafiyah al-islahiyah. Muncul pertama kali di Mesir selama kurun dalam penjajahan Inggris. Beberapa hal yang sangat mendukung gerakan al-salafiyah pada saat itu, diantara yang pertama, muncul gerakan perlawanan terhadap kaum penjajah Eropa di negara Arab. Kedua, momen kepemimpinan Muhammad Ali sebagai simbol perlawanan terhadap negara kafir. Yang ketiga, pada saat yang bersamaan, kaum intelektual muslim sudah banyak yang dikirim ke Eropa untuk belajar ilmu pengetahuan. Keempat, Mesir masih didominasi oleh praktik-praktik kaum sufi yang identik dengan praktik bid'ah dan khurafat. Yang selanjutnya, varian al-salafiyah al-ta'siliyah. Kelompok ini merasa mampu menyajikan Islam yang sesungguhnya, yaitu Islam yang asli, orisinil, dan bebas dari unsur-unsur bid'ah. Kelompok ini mengusung semangat kembalinya Islam kepada Al-Quran dan hadis. Tidak hanya itu, kelompok ini tetap menjadikan misi sosial lebih dominan daripada misi pemikiran. Gerakan ini sebenarnya mengkombinasikan antara yang al-madani, sipil atau sosial, dan al-siyasi, penguasa atau politik. Selanjutnya ada al-salafiyah al-jihadiyah. Gerakan ini mengkombinasikan antara pemikiran Wahabi yang dipresentasikan oleh Saudi dan pemikiran Al-Ikhwan Sayyid oleh Mesir. Secara masif, gerakan ini mengajak para muslim mengembalikan umat Islam kepada apa yang mereka sebut Islam sesungguhnya. Jihad merupakan satu-satunya istilah yang paling tepat untuk mengembalikan umat Islam kepada keislamannya. Tidak ada hukum kecuali hukum Tuhan, tidak ada negara kecuali negara Islam. Materi selanjutnya tentang tokoh-tokoh Salafi yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama dan intelektual muslim terpenting dalam sejarah peradaban Islam. Umat Islam di Indonesia biasa menyebutnya Imam Hambali. Imam Syafi'i menjuluki muridnya itu sebagai imam dalam 8 bidang: imam dalam hadis, imam dalam fikih, imam dalam bahasa, imam dalam Al-Quran, imam dalam kefakiran, imam dalam kezuhudan, imam dalam waro, dan imam dalam sunnah. Ia terlahir di kota Merv, Asia Tengah pada 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Yang kedua ada Ibnu Taimiyah, seorang ulama dan pemikir Islam yang disegani dan pernah menulis ribuan buku. Ibnu Taimiyah lahir di Haran, di antara sungai Dajalah, Tigris, dan Efrat pada Senin 12 Rabiul Awal 661 Hijriah. Ketika masih berusia belasan tahun, Ibnu Taimiyah sudah hafal Al-Quran dan mempelajari sejumlah bidang ilmu pengetahuan di kota Damsyik
yang berguru kepada ulama-ulama terkenal. Kemudian ia menjadi bapak pembaruan Islam lewat gerakan Salafiyah yang dikembangkannya. Ketiga, ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dikenal dengan sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ahli ulama, tafsir, penghafal Al-Quran, dan juga seorang ahli fikih ternama. Ia lahir di Damaskus, Suriah pada 691 Hijriah. Ia merupakan murid Ibnu Taimiyah yang sangat fanatik. Keempat, ada Jamaluddin al-Afghani. Dunia Islam mengenalnya sebagai seorang pemikir Islam, aktivis politik, dan jurnalis terkenal. Kebencian al-Afghani terhadap kolonialisme menjadikannya perumus dan agitator paham serta gerakan nasionalisme dan pan-islamisme yang gigih baik melalui pidato maupun tulisan-tulisannya. Ia dilahirkan di Afghanistan pada tahun 1838. Tokoh yang selanjutnya ada Rashid Ridho. Rashid Ridho ini lahir di daerah Kalamun di negara Lebanon pada 27 Jumadil Awal 1282 Hijriah. Rashid Ridho rajin mengikuti beberapa perkembangan dunia Islam melalui surat kabar Al-Urwah Al-Wuthqa. Melalui surat kabar ini, Rashid mengenal gagasan dua tokoh pembaru yang sangat dikaguminya, yaitu Jamaluddin al-Afghani dan juga Muhammad Abduh. Selanjutnya yang terakhir ada tokoh Sayyid Ahmad Khan, dikenal sebagai tokoh pembaru di kalangan umat Islam India abad ke-19. Lahir pada tahun 1817. Nenek moyangnya berasal dari Semenanjung Arab, kemudian hijrah ke Persia karena tekanan politik pada zaman dinasti Bani Umayyah.